Welcome to Box Football Show. Yang kali ini gue duduknya mau jauhan lo. London kok putih sih. London putih ya. Tapi udah bolong nih jelek-jelek nih kayak pertahanan kayak Spurs weekend ini. Apa lini tengah Arsenal lagi cedera ini. Atau kan? ini ya. Apa jersey itu berarakan kayak kelakuannya Jerry di studio ya. Studionya Coach Justin lagi. Justin. Bukan studio sembarang orang ya. Tiba-tiba kopi tumpah, botol minum gua dijatuhin. Kebetulan aja itu licin. Nyari tisu gitu aduh tisu ada enggak ada tisu di sana. Tapi itu udah menjadi lore ya di kalangan para broadcaster gitu ya di studio bahwa kadang-kadang kalau Jerry dibiarkan berlalu lalang tuh ada suara klontang gitu aja, ya. Bener. Nah soalnya gue berenang pekerja keras. Lu biarin Jerry di sini sendirian, tiba-tiba dia pulang bawa sepatu lo kan. Nah, itu dia. Nah iya kan. Itu buru-buru kebetulan. Terus kemudian moto, hahaha ini sepatu siapa? Sepatu gua anjing. Nah lu bayangin kalau Jerry dibiarin di GBK. Udah dibiarkan. Enggak, kalau di BRGB kan gue ngobrol sama Sandy Walsh. Iya, saya ngobrol sama Sandy Walsh kemarin. Benar, respect, wawancaranya keren. Kemarin gimana? Lancar. Lu lihat bagus, gue suka banget interviewnya. Ya. Karena maksudnya menurut gue dia akan, ini cara gue ngalihin nih. Lu lama datengin lu. Gue dibilang jam segini harus datang setelah Bapak Jerry wawancara. Gue datang jam segitu. Ternyata lebih cepat ya, bisa juga. Kasihan tapi Sandy ya, dia pincang ya kemarin ya. Pincang. Sakitan dia bikin, karena cedera. Dikasih tau gak maksudnya kenapa tuh pas lagi apa? Yang momen itu kan. Karena tackle babak kedua kata. Gue nanya kan tackle Goodwin yang pertama bukan karena dia kan kena tackle yang akhirnya Goodwin dapat kartu kuning tuh yang nomor 23 kan. No it's from the second half katanya gitu. Tapi respect ya dia walaupun jalannya pincang kemarin dia kemarin nyelesain laga hampir 90 menit ya. Iya, Wahyu udah di ujung itu Wahyu. Iya, dan juga ini kan ada, lu sadar gak sih yang dia di pinggir lapangan, gue nanya juga tuh, dia kan gini-gini lompat-lompat gitu loncat-loncat ya. maksudnya kayak itu dia ya? Iya, karena wasit belum ngasih dia masuk, padahal kena counter, makanya dia akhirnya masuk aja udah. Tapi sebenarnya ada satu yang gue lupa nanya ke dia nih sebenarnya ya. Itu waktu lawan Arab Saudi, jadi yang golin siapa sebenarnya? Oh, gue udah Ragnar nanya. atau lu nanya? Iya. Ada di konten ada Kompas? di konten Kompas, tapi bocorannya dulu di sini dia bilang it's 100% my goal, dia bilang. Jadi mohon maaf Ragnar, it's my goal. You can check at FIFA, you can check at AFC, it's my name. Dia kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Udah tanya ya. Bakal nyesel tuh kalau enggak. Jadi ini ada koneksi juga ya, walaupun sering usil ke dia, tapi gue tahu Jerry kayaknya yang bagian itu rada kelewat. Nah akhirnya gue cover ya. Itu lagu nanya kita. Tapi setiap balik terjadi ada lu loh. Kecuali sepatu ya, sisanya ada lu semua. Iya, tapi ya itu jadi cerita lah ya, jadi hiburan, jadi cerita di tengah jeda internasional yang kayaknya gue sih nggak suka ya jeda internasional, terutama Nations League nggak penting itu membuat 2 pemain gue cedera. Kalau Fiori nggak, sebenarnya nggak fatal gitu, nggak terlalu parah gitu ya. Toh ya dia juga sebenarnya belum jadi starting 11 juga. Ketendang kan. Iya keinjak gini kan. Tapi Odegaard pakai crouch gitu kan, turun dari pesawat tuh udah aduh. Itu gue ngeliat fotonya bongkak gitu terus kemudian kakinya tuh Iya kakinya beda arah ya. Aduh. No man. Yang jelas kita akan nonton ini nobarnya ya, North London Derby itu di Citos. Karena akan ada tanggal 14 dan 13-14 ya? Iya. 14-15 dong. 14-15 Sabtu Minggu. Premier League Fan Festival by Video. Akan ada untuk live show juga kita di hari Minggu. Di hari Minggu. Akan ada, kita line up-nya kita bocorin nggak? Jangan dulu deh. Jangan dulu ya. Ada lah, pokoknya spesial ya. Spesial. Jadi tadi nanti bukannya dia udah bocorin. Ya ini kan stadio. Udah gak usah digituin. Jadi stadio aja. Iya stadio aja. Jadi eksklusif di stadio soalnya ya. Tadi karena kan off record. Udah jadi gituin. Terus juga nanti akan ada hari Senin live podcast box to box di zona blue. Yes. Di GBK zona 2 ya, zona 2. Ada trofinya ya. Bisa lari pagi bareng foto bareng juga bisa, foto bareng trofi Premier League ya, yang ada apa namanya? Pita biru. Pita City. Iya pita biru kan? Pita biru muda ya. Kalau trofi itu tuh satu diganti-ganti apa setiap tahun dibikin lagi, gue lupa deh. Jadi kan sebenarnya trofi itu kan diputer ya ke tempat para juara. Jadi kayak cuman dikasih beberapa saat, nanti dikasih replikanya gitu. Kecuali kayaknya Arsenal yang trofi emas. Oh iya. Unbeaten. Invincible ya. Khusus tuh. Not for
Not for everyone. Walaupun banyak serinya ya. Betul sebenarnya gitu ya. Sama ini pertanyaan gue bukan cuma trofi ya. Pertanyaan gue juga panel-panel yang Arsenal Champions musim lalu dikemanain? Yang di bawah. Tapi itu memang bisa terjadi di seluruh era ya. Ketika di sampai apa namanya? Yang MU City juga kan waktu itu. MU City juga. Jadi kalau misalkan persaingan sampai 38 pekan sampai pekan terakhir itu udah pasti ada 2 persiapan siapa yang bakal jadi juara dari kedua buah tim, dan biasanya di masing-masing stadion tempat kedua tim itu berlaga tuh trofi ada, walaupun salah satunya replika gitu. Tapi piala aslinya tuh pemuncak klasemen di pekan 37. Sama kan pasti nyetak baju dong, kayak gitu dong. Kan Champions. Gua dulu pernah dapat ininya baju, bukan dapat, maksud lihat fotonya baju kita Champions AFF 2010. Dari Nike. Dapat lihat? Enggak, gue pernah lihat. Gue kira itu kalau dijual. Kalau dijual, tapi kalau kita udah juara SEA Games enggaknya satu medali kompetisi. Udah kita pupus lah itu puasanya. Itu yang AFF 2010 tuh ya, kan udah ada tulisannya kan, apa We Champion gitu, Champion. Tapi bisa dihapus gitu, hilang jadi kaos polos. Hapusnya pakai laser. Oh iya. Enggak, karena hapusnya pakai laser. Oke, North London Derby nih, langsung aja kita bahas North London Derby. Tapi sebelum kita soal pertandingannya, taktikalnya gitu ya. Waldo kan taktikal banget nih, makanya kita bukan Waldo kan. Ini sebenarnya kayak lu taktikal ya dia. Apa? Coach Waldo di sini. El Typo taktiko. Oh pantes typo terus karena dia ngurusinnya kayak di lapangan bunder-bunder gitu. Itu gak perlu typo. Pasti. Tapi sebelum itu kita ngomongin sejarah dulu ya. Dan ini adalah salah satu karya tulisan ya sebenarnya yang pernah dipublish sama Mas Yusuf Arifin. Nah, Mas Yusuf Arifin ini predecessornya Virzi di Manchester City, orang Indonesia pertama yang bikin. Itu baru orang Indonesia pertama yang kerja di Manchester City. Nah, dulu ada lagi yang pertama. Pertama kan ada yang ngaku yang pertama, iya, tapi lu parah sih, lu kan ngaku pertama. Iya kan, aku pertama sampai bikin buku. Ada filmnya juga. Iya. Parah lu. Aduh, ya Allah. Ini Om Dalipin bikin. Dia boleh ngomong gini ya teman-teman ya, karena dia pernah kerja di Manchester City. Gue sih enggak. Karena dia berhak ngomongnya. Jadi Mas Yusuf Arifin. Emang nih remaja masjid. Remaja masjid. Iya. Udah tahu, semua orang udah tahu. Lu aslinya gimana gara-gara lu kemarin. Bagus banget, gak ada yang tahu brandingan gue bagus. Ini off-air-nya gini di sini. Parah. Brandingan gue bagus. Lanjut Arsenal. Jadi Mas Yusuf Arifin itu dulu kerja di BBC belasan tahun ya, dari 90-an, dan makanya dia kenal banget kultur sepak bola London gitu. Nah, dulu ketika gue di Detik dia menurunkan tulisan soal sejarah awal rivalitas antara Arsenal sama Tottenham Hotspur gitu. Jadi kalau misalkan Liverpool, Man United itu kan sejarah perebutan 2 kota soal pelabuhan kan, karena Manchester bikin betul, makanya karena Manchester bikin pelabuhan baru, Liverpool nggak terima kok jadi ngarahnya ke sana semua gitu. Itu jadi pertentangan lah. Nah, kalau Arsenal sama Spurs ini lebih karena awalnya sebenarnya Arsenal itu mungkin Jerry juga tahu, awalnya mereka itu kan penduduk London Tenggara ya. Pendatang ya. Jadi bukan asli London, bukan asli London Utara. Mereka Arsenal itu lahir di London Tenggara, pindah ke London Utara yang bisa ya pindah-pindah gitu ya. Iya, pindah home base gitu. Bukan pindah klub kota ya. Kayak di sini. Cilegon Kepik ada. Nah, itu kan pindah dari London Tenggara ke London Utara yang udah ditempatin sama Tottenham Hotspur gitu. Tentu saja. Ini kapan, Ros? Ini tahun 1800-an. Oh, 1800. Wah, masih relevan ya. 1800 lebih dari 100 tahun lalu ya. Dan terus kemudian mereka tentu saja yang penduduk asli merasa tersaingi dengan ada penduduk pendatang walaupun sama-sama orang London gitu ya. Nah, perselisihan ini kemudian meruncing pada tahun 1932 ketika Jawatan Kereta Api London mengubah nama Gillespie Road menjadi itu Arsenal. Stasiun diubah namanya jadi stasiun Arsenal. Tapi kan ada pembenaran ya karena dekat Highbury. Betul, gitu kan. Itu karena dekat Highbury, makanya kemudian bisa. Dong stasiun. Tapi ini disebut Arsenal. Nah, statement ya sebenarnya itu ya. Jadi statement. Jadi kayak semacam menancapkan ini wilayah gua gitu. Dan padahal kalau nggak mau berantem bisa aja bilang orang ini maksudnya Arsenal de Sarandi Argentina. Ada juga. Enggak lucu. Maksa banget. Emang dia patahin dong. Tadi lu ketawa ngeliatin gue. Lu berharap itu lucu. Enggak, gue emang senyum aja kalau Oke. Terus jadi itu kemudian di Arsenal, dan itu bikin Jawatan Kereta Api London itu mengubah peta seluruh London, mengganti nama stasiun Gillespie Road itu jadi
stasiun Arsenal. Itu yang mana kemudian kok Gilles jadi Arsenal sih ya? gitu kan. Nah, Gilles Pirot itu masih ada. Plakat Gilles Pirot itu masih ada tapi di dalam, tapi tidak dalam penamaan seluruh map. Gitu. Itu yang kemudian menimbulkan sentimen bahwa ini kan mereka pendatang ya dianggapnya di sini, tapi kok stasiunnya bisa punya nama. Gitu. Itu pertama. Nah, tentu saja itu kejadian tahun 1932. Jadi setelah itu kemudian tentu saja meruncing menjadi persaingan di level klub. Yang mana kalau kita tahu Arsenal secara keseluruhan tentu saja relatif lebih sukses. Main the gap. Gitu. Nah, ini yang menarik adalah gue inget ini artikelnya di di paragraf terakhir artikelnya Mas Dalipin ini ada kalimat seperti itu. Permintaan itu tak pernah digubris oleh pemerintah London. Mereka pemerintah London seperti mengatakan, kamu lihat itu lapangan bola. Masuk sana dan buktiin kalau kamu emang pemilik London Utara. Itu terakhirnya. Ini lebih usil. Ini tapi kayaknya di fans Arsenal. PT KAI-nya mereka iseng banget. Jadi itu kalimat terakhirnya. Jadi kalau pengen artikelnya judulnya kisah perebutan stasiun kereta yang menyulut permusuhan Spurs Arsenal. Ini about the game. Gue yang ngedit artikelnya tahun 2013. Masih ada nggak sih about the game? Gue tanya yang di detik. Iya. Tapi nggak typo kan? Nggak typo kayak gue ini mah. Wow, udah embrace. Embrace the shock. Begitu aja. Iya. Tapi kan Arsenal ini ya nggak boleh pakai seragam merah ya, karena katanya terlalu banyak unsur warna putih di jersey home musim ini. Gitu. Jadi pakai baju apa tuh Arsenal nanti? Jadi kayaknya itu. Jadi hitam lah, pasti hitam lah. Jadi biar putih hitam gitu. Berarti biar North London white dong. Enggak, itu cukup di baju aja. Cukup di baju aja. Jadi ini lu 2 lawan 1 sebenarnya aja. Emang Spurs? Gue Spurs. Gue tiba-tiba Spurs gila. Enggak. Gue tuh tiap musim. Lu San Antonio kali Spursnya? Beda dong. Enggak, itu kan gue tiap musim itu Popovich itu ya. San Antonio Spurs. Popovich ya. Enggak, gue tuh tiap musim kan gue sebenarnya kan fans Madrid kan. Tapi kalau di Premier League gue tiap musim tuh selalu beda-beda. Nyari yang putih. Ya wajar. Kenapa tapi? Masih ABG. Enggak, kenapa? Alasannya harus ada alasan. Oh enggak, kenapa milih Spurs? Kenapa milih Spurs? Karena gue ngerasa emang Ange Postecoglou nih menurut gue ini pelatih yang tepat buat Spurs. Gue percaya tepat buat peringkat 6. Enggak dong. Gue percaya musim ini at least Spurs angkat trofi, tapi bukan Premier League ya. Bukan Premier League. Karabau lah. Ini dikat ini. Coba nih. Apa tadi kalimat lu? Gue percaya musim ini at least Spurs angkat trofi. Arsenal angkat trofi enggak? Arsenal angkat trofi. Arsenal gue yakin mungkin Premier League bisa sih. Harusnya cari jawaban aman ya. Enggak, harusnya bisa. Enggak, Spurs angkat trofi. Selain Audi Cup gitu, selain Carabao gue yakin. Carabao deh, at least Carabao aja dulu. Karena gue yakin di bawah Ange nih dari musim lalu tuh udah kelihatan karakteristiknya dia gimana. Walaupun masih keras kepala ya dengan high defensive line-nya dia. Defensive line. Iya, lawan Chelsea aja tuh udah ketinggalan. Sisa 9 orangnya masih high defensive line kan. Cuman gue ada plan B ya. Gue ngerasa ini emang pelatih yang tepat dan emang Spurs ini presidennya si Levi ya. Levi itu udah sadar kayak oke, ya udah ditegor kayak lu tuh mau berapa kali sih ini tuh kita harus nge-rebuild squad kita gitu loh. Dan akhirnya ya udah nih sama datengin Ainge sama mereka tuh datengin direktur olahraga baru, direktur sport director baru. Jadi ini harusnya sih nge-rebuild-nya New Tottenham sih harusnya. Ya kayak nama stadionnya aja, New Tottenham Hotspur Stadium kan. Tapi kenapa lu gak tiap musim ganti-ganti tim di Inggris itu? Enggak. Sebenarnya lebih kayak gua musim lalu gue Liverpool sebenarnya jujur. Gue Liverpool. Karena gue ngeliat kayak oke ini transfer menarik. Kan lu punya Salah, lu punya Luis Diaz, lu punya McAllister kan. Even McAllister tuh jadi center defense. Lu punya Endo tiba-tiba datengin gitu kan. Emang sekarang gak menarik Liverpool? Menarik. Cuman kan gue tertarik karena Ainge nih. Gue lebih suka karena tim yang lagi nge-rebuild aja sih. Tapi musim lalu Ainge sudah ada. Karena warna putihnya. Iya bisa. Ainge udah ada. Tapi kan waktu musim lalu gue tuh masih belum percaya. Soalnya kan masih belum ada terbukti tuh. Dia kan ya banyak yang meragukan kan. Pelatih yang Australia bisa merajai di Jepang gitu kan. Terus di Chelsea juga juara gitu kan. Nih yakin nih bisa di Premier League dan menurut gua waktu dia berhasil gantiin Antonio Conte. Antonio Conte dan so far menurut gua dia jadi bisa ngubah Spurs jadi salah satu tim dengan attacking terbaik, proaktif banget. Unai Emery di Aston Villa. Unai Emery ya salah satunya. Transformatif juga. Horsler enggak lo. Tetap Spurs. Gue karena Spurs karena emang gue ngeliat Ainge nih karakteristiknya rada mirip sama Ancelotti juga sih. Padahal rambutnya putih juga kan. Iya, padahal lanjut dukung Liverpool juga oke tuh. Iya sih sebenarnya. Arne Slot tuh bagus sih sebenarnya. Secara strategi keren ya. Tapi karena lu udah pakai jersey Spurs ya ini
Tahu nggak yang Enggak, kalau gue mau duduk sebelah lo aja, jadi gue pakai usil. Parah nih orang. Usil. Parah. Iya. Ini tahun berapa udah tahu nggak? Tapi ini 94-an 5. Ini ada namanya? Enggak ada. Jadi gimana kalau masih Pony itu? Masih Pony. Hewlett Packard zaman dulu. Anderton nih, apa enggak? Tahunnya mungkin Anderton masih. Gimana tapi kalau lu ngelihat Spurs di musim ini? Ya kebetulan kan Spurs kemarin baru ketemu Newcastle ya. Emang tadi Waldo juga udah ngomong ya off air. Jadi untuk banyak fase pertandingan itu emang Spurs sebenarnya on top. Tapi emang masalahnya Spurs adalah finishing. Entah itu karena Dominic Solanke yang sepanjang 3 musim terakhir membela Bournemouth gak pernah cedera, terus tiba-tiba baru main 2 kali bagi Spurs langsung cedera 4 bulan. Itu mungkin ada hubungannya. Tapi mereka gelontorin 70 juta untuk Solanke, kan artinya mereka nyari goal getter ya. Kemarin nggak ada goal getter ya itu, dan mereka resort ke tembakan-tembakan jarak jauh yang to be frank emang nakutin sih si Pape Sarr dan si James Maddison. Untung kemarin si Nick Pope masih top of his game, makanya dia balik lagi, dia merayakan kembalinya dia ke timnas Inggris dengan penampilan yang top juga. Terus kita lihat babak kedua sebenarnya pertandingan ganti setelah si Brennan Johnson masuk. Brennan Johnson serem banget dari tengah dari sisi kanan. But mereka nggak bisa capitalize, mereka nggak bisa memanfaatkan dominasi. Akhirnya babak kedua 1 bola terobosan dari Joelinton ke si Jacob Murphy nembus backline Spurs yang terkenal tinggi itu. Satu oper ke tengah udah gol. So simple goal to concede. Jadi menurut gue sebenarnya karena ini nggak sih, jadi mereka itu lacking composure and control, dan permainan mereka sementara itu terlalu risky sebenarnya gitu. Jadi kalau ngelihat hal tersebut sih, gue sih masih cenderung menjagokan Arsenal ya kalau based on that gitu, karena secara kerapihan dan kontrol dan composure memang condongnya ke Arsenal gitu. Karena kalau kita lihat kan, gue lihat timeline fans Spurs juga ya setelah itu, kayak mereka bilang this is not new bagi Postecoglou. Ini terjadi terus menerus. Kenapa dia nggak bisa nemuin jawabannya? Tolong gimana pelatih gitu. Sama kayak Ten Hag di MU itu kayak gitu juga ya. Tapi kalau salah si Ens itu kemarin kan sempat diwawancara sama Bang Aun nih waktu itu. Si Bang Aun kan nanya ya apa perbedaannya dan ini apa yang mau lu lakuin di Premier League musim ini, dan dia bilang juga ya belum ada kebaruan. Dia kalau nggak salah ngomong belum ada kebaruan dan emang masih mau tetap coba ngasih cara yang sama gitu. Tapi menurut gue sih sebenarnya ada perbedaan dengan dia datengin Solanke ya. Match pertama itu lawan Leicester kan, Leicester City itu kelihatan banget Spurs kan emang permainannya kan dia kan memanfaatkan 2 inverted fullbacknya dia kan, si Udogi sama Pedro Porro. Dan emang mereka tuh fluid banget. Kadang misalnya si Son sama Kulusevski misalnya agak masuk ke dalam, oh yaudah mereka main ngelebar juga nih si buat ngelakuin crossing direct ke dalam kotak penalti. Dan di waktu match pertama lawan Leicester itu menurut gua dengan adanya Solanke itu benar-benar dimanfaatin banget umpan-umpan crossing itu. Dan menurut gua pada saat Solanke cedera, ya udah ini balik lagi ke standar musim lalu di mana wingbacknya tuh mereka ngandelin counter attack dan wingnya Brennan Johnson dan Kulusevski itu tuh buat ngasih supply bola ke tengah. Son tuh biasa jadi tengah, dan emang itu permainan yang mereka lakuin dari musim lalu, yaitu dari ngandelin wingnya buat ngelakuin crossing dan juga pressing mereka kan cukup tinggi ya. Dan itu yang menurut gue ya gue setuju, maksudnya permasalahannya tuh ya tadi kan kayak lu bilang banyak fans Spurs tuh komen nih nggak ada perubahan sama sekali, high defensive line. Gue ngerasa juga itu yang emang harus dilihat sama Ainge ya, karena Bissouma harusnya tuh jadi peran vital di situ sebenarnya. Dan itu golnya si Newcastle kemarin tuh, golnya Alexander Isak tuh menurut gua ada misposition sama Bissouma. Selain emang selain emang si Maddison kalah dribble sama Joelinton, nah Bissouma tuh harusnya bisa tutup cover passingnya Joelinton ke kalau lu lihat yang gol itu, lu kan kemarin bilang lu tadi bilang kan nonton pertandingan itu penuh. Sebenarnya yang seharusnya nutup Joelinton tuh bukan si Maddison, karena Maddison cover betul banyak banget benar. Kulu. Tapi Kulu antara udah capek atau memang gamenya dia kayak gitu, dia nggak aware, makanya si Maddison yang akhirnya lari. Dan sebenarnya menurut gue karena alasan tersebut harusnya itu bukan dititik beratkan ke individu pemain, tapi ke struktur sistem. Dan ini gue juga ngelihat ininya juga, maksudnya gue gak bisa terlalu menyalahkan Bissouma karena ada statistik dari Scouka juga, ada perbandingan Declan Rice sama Bissouma. Dan gue lihat Bissouma itu all around tuh lebih aktif, progression ball, carrying the ball itu tuh banyak banget. Jadi gue ngerasa kayaknya Bissouma dan Pape Matar Sarr ini tuh kayak si Ainge ini kan demen banget attacking kan. Jadi dia bahkan dia
kalau nggak salah ada wawancara sama EA Sport, dia bilang gue bahkan kalau misalnya di dunia ini center back bisa gue ganti striker aja semuanya gitu. Jadi dia benar-benar attacking banget dan Bissouma tuh benar-benar kayak disuruh jadi box to box, jadi defensive midfielder juga. Dan itu yang ngebuat menurut gue ya Spurs ini gampang banget kebobol kalau ada bola-bola cepat kayak gitu. Iya benar. Bola-bola behind gitu. Getting behind the ball ya benar. Ini kan Spurs main di Newcastle tuh kan 3 pertandingan beruntun, mereka kalah 4, dan kemarin kalah 2-1, 4-1 dan 6-1 kalau nggak salah ya. Dan itu sebenarnya gol-golnya mirip semua, ball behind the defensive line. Yang kemarin kelihatan itu nggak ada Mickey van de Ven juga kayaknya ngaruh banget. Dan Dragusin bagus, tapi emang secara pace kan Van de Ven masih jauh lebih cepat. Ya gitu. itu mungkin salah satu alasan kenapa si Ainge agak berani ya mereka defensive line karena dia ngerasa oh ya udah last man standing, gue masih ada Van de Ven yang bisa lari cepat. Tapi menurut gue itu lu nggak bakal bisa survive kalau misalnya terus-menerus kayak gini di dalam liga gitu. Permasalahannya kan sekarang kita mau ngomongin lawan Arsenal gitu. Arsenal ini midfieldernya lagi kosong nih. Ya kan? Declan Rice gak ada. Siapa lagi midfielder kalau nggak salah si Partey itu agak ragu Odegaard juga gak ada. Odegaard sama Merino melawan Spurs yang mungkin mainnya lebih proaktif dan inverted, wingbacknya inverted, numpuk di tengah. Nah itu gimana tuh caranya? Ya makanya maksudnya dari tadi kita bahas soal fullback sama tengah ya. Tadi Bissouma, ada Pape Matar Sarr juga. Ini midfield battle juga akan cukup menentukan. Dan gua rasa ya udah rahasia umum juga lah. Cara untuk membuat Arsenal goyang adalah bermain keras, ya, atau kasar. Seperti Joelinton. Tinggal gitu. dulu Romero ya. Jadi maksudnya bisa jadi itu walaupun seatraktif apapun dan semenyerang apapun si Ainge gitu ya. Memang dia juga tahu dan sepertinya akan go hard on Jorginho mungkin akan main di sana gitu kan. Dan Havertz bisa jadi akan turun ke tengah karena Odegaard. Maybe gitu Jesus yang di depan karena kan Ketia udah gak ada. Biasanya mungkin aja itu siapa lagi sih selain Jesus juga katanya belum tentu main kan? Ya Trossard bisa taruh situ kan. Trossard CF gitu. Forward. Bisa aja. Sterling. Ya, bisa aja. Tapi kalau starter gue sih nggak tahu ya. Gue sih nggak merasa dia akan jadi starter. Kalau main gue yakin main kayaknya ya. Cuma untuk jadi starter, nah itu bisa jadi malah jadi Martinelli, Trossard di sana, atau justru ya Trossard bisa ngisi juga. Atau Martinelli di depan juga bisa. Sebenarnya Havertz juga. Sebenarnya kan posisi yang ditempatin biasa sama Havertz tuh sebenarnya bisa antara 3 pemain itu. Betul. Basically kan. Dan sebenarnya Arsenal 2 tahun lalu kan kalau Arsenal masih main kayak 2 tahun lalu yang bola-bola direct ke depan untuk larinya Martinelli itu sebenarnya bisa loh. Kalau Martinelli juga seperti 2 tahun lalu. Sekarang enggak. Emang enggak? Sekarang enggak. 2 tahun lalu gitu kan. Ya enggak lah. Dia banyak nunduk dan kebaca gerakannya gitu loh menurut gue ya. Justru terlalu ini ya, terlalu dimensional. Iya, cuma memang itu dia. Makanya kali ini menarik karena akan melawan tadi. Lo udah bilang soal Udogie sama Pedro Porro gitu kan. Nah, mereka tahu Martinelli ataupun Trossard dan Saka ini tidak bisa dibiarkan begitu saja kalau mereka terlalu naik kan. Betul. Gitu. Ini sebenarnya high defensive line bisa dieksploitasi. Tapi masa Ainge segitu naifnya sih gitu nggak cover di belakang atau paling nggak naiknya salah satu gitu. Benar. Untuk bisa mengcover di sana. Nah itu sebenarnya pertanyaannya ada di situ. Betul. Aturan Ben White tidak bisa mengganggu Vicario lagi. yang kemarin juga dibahas ya, mungkin itu juga jadi hal yang membedakan laga ini gitu kan sebenarnya. Ya karena kemarin bunuh dirinya di pertemuan terakhir ya yang di Sports Stadium itu kan Arsenal mimpin 3-0 dulu kan. Gol pertama pembukanya Højbjerg itu kan datang juga dari corner ya. Itu waktu itu gol ke-16 dari cornernya si Arsenal. Tahun ini udah gol dari corner belum ya? Enggak tahu gue. Belum kayaknya. Dan waktu itu dia fast start. Waktu itu salah satu kuncinya juga bagi Arsenal adalah fast startnya mereka. Karena itu kalau gak salah mereka nyiptain 15 atau sekian gol gitu dari fast start musim lalu. Gol ke-12 mereka dalam 15 menit pertama pertandingan itu terbanyak di Premier League. Sehingga waktu itu Arsenal unggul 3-0 udah nyaman ya pertemuan tahun lalu. Tapi akhirnya kebobolan 2. Benar, matchnya berubah. Tapi ketika itu kemenangan Arsenal bikin mereka 4 poin ke puncak ya, yang akhir April kan mereka ketemu. Tapi satu pemain yang tampil bagus pada hari itu sebenarnya selain dia bikin penalti ya akhirnya adalah Declan Rice gitu. Jadi kayak apa nih nggak ada Declan Rice nih? Makanya Declan Rice hampir nggak pernah main kan buat Arsenal. Karena kalau musim lalu juga bisa dibilang Arsenal ini nempel banget City gitu. Mau gimana pun ini ada faktor minim cedera.
terutama pemain-pemain yang menjadi kunci ya gitu ya. Ini bukan ngomongin soal kedalaman, tapi yang jadi andalan di starting 11 memang bugar, cenderung bugar. Kan gue sering bilang tuh berkali-kali bahkan di sini Saliba, Saka, Rice, ya ada Odegaard juga gitu. Paling nggak 4 pemain ini yang bener-bener krusial banget. Kenapa sih? Ini kenapa sih retak? Lu terakhir ketemu gue belum retak itu. Ini lagi bahas ini foto. Enggak ada aja ini kejadiannya. Oh iya ada. Iya lanjut. Kalau ada damage apakah harus gua? Iya harus. Ya asumsi gue langsung lah. Lanjut. Kayak Tio lagi ngomong kayak ini benangnya kenapa? Kemarin juga. Enggak sopan Anda. Anda enggak sopan Anda. Udah belum masih ngeliat layar yang udah belum. Siap. Lanjut komen nih, jangan memotong orang bang. Mati lu. Kayak gitu. Saya mana tadi gua? Itu tadi sampai kehilangan pemain penting. Ya, itu akan sangat penting banget ya. Dan kemungkinan besar kan bisa jadi Partey sama Jorginho ada di sana gitu kan. Atau mungkin Timber juga bisa ditaruh juga di situ di DMF. Tapi kayaknya agak risky juga sebenarnya. Jadi apakah lu setuju kalau Spurs bakal ngontrol pertandingan lebih banyak? Menurut gua kalau Spurs pengen menang ini, harapan menang nih paling besar di sini. Karena abis itu nggak akan lagi. Mereka nggak akan punya kesempatan dapat 3 poin sebesar sekarang. Walaupun yang terjadi nanti juga nggak menang juga Spurs. Paling bagus seri. Tapi ini akan menang game ini. Ini menarik sebenarnya ketika ngomongin individu versus sistem ya. Gue mencoba mencari apakah ketika kehilangan pemain penting Arsenal itu bakal berubah gitu ya, arah mainnya, cara mainnya, proses penciptaan peluangnya berubah apa enggak gitu. Nah ini kasusnya baru nih. Pekan sebelumnya lawan Brighton itu Declan Rice kartu merah menit 49. Early in the second half berarti kan ya gitu, menit 49. Nah gue tuh cuman kemudian ngecek permainan Arsenal setelah menit 49 tersebut. Karena satu kurang jumlah pemain cuma 10 dan yang kartu merah itu Declan Rice gitu. Apakah itu berubah apa enggak? Nah kemudian gue ngelihat dari secara permainan kualitas peluang yang mereka ciptakan itu gak jelek. Kemudian data juga mendukung apa yang gue lihat. Jadi gue ngecek ke Understat XG-nya Arsenal setelah kartu merahnya Declan Rice itu tetap lebih unggul daripada Brighton. Tapi bypass passing yang mengarah ke golnya Joao Pedro nggak akan terjadi kalau ada Declan di situ. Itu yang gue benar. Cuman itu menunjukkan kan sebenarnya itu karena satu faktornya adalah kurang jumlah pemain 10. Itu betul kan? Itu nanti kan lawan Spurs 11 lawan 11 dong gitu kan. Harusnya ada gitu iya. Nah makanya kemudian yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan tidak bisa mencetakkan peluang apa enggak gitu. Gue sih masih yakin bisa gitu berkaca pada pertandingan Brighton karena itu setelah 49 tetap aja 10 orang Arsenal karena sistemnya bagus, kualitas penciptaan peluang, angka XG-nya lebih tinggi daripada Brighton. Tapi itu akan terjadi kayak Romero, Dragusin, Pape Matar-Sarr, Bissouma, masih gonna go hard on Arsenal players. Itu udah pasti sih menurut gue. Tapi mungkin ini juga ada hubungannya dengan Huzeler itu mungkin lebih pingin kontrol ke pertandingan itu kali. Kalau ini kan nggak babi bu, ini si Ainge kan dikit-dikit vertikal. Jadi lu lihat aja kalau ketika yang kemarin main Maddison sih gue bilang sih, karena kalau diadu siapa lawan siapa di tengah gitu, gue bilang ya Maddison kalau sama Rice masih kalah lah, masih Rice. Tapi kalau Maddison lawan Partey, gue bilang masih bagusan Maddison. Tinggal bagaimana itu tadi struktur lapangan tengahnya, Bissouma dan lain-lain untuk mensupport si Maddison. Karena gue bilang battle-nya akan ada di tengah nih. Iya, Mr. Battle pasti. Dan juga yang mesti waspadai juga nih. Kan biasanya kalau kita ngomongin Arsenal tuh set piece gitu ya. Bisa berbuah gol gitu kan, dari corner, dari mana. Ini karena ada Maddison tadi lagi-lagi ya. Maddison juga bisa menjadi aktor penting kalau mereka dapat free kick. Gitu. Gue inget banget waktu Leicester Maddison masih di Leicester gitu. Ada save sensasional Ramsdale waktu itu kan yang itu dan itu bikin menang. Leno ya? Sekarang tuh set piece takernya enggak cuma Maddison, kadang Pedro Porro tuh juga ikut. Iya makanya. Untuk FPL sih bagus. Tapi ada Pedro Porro ya? Ada. Tapi untuk tim gue kayaknya berat ya dan gue pengen Raya melakukan penyelamatan seperti Martin Paes lakukan sih. Itu perlu banget ya. Maksud gue di momen kayak gini gitu, di momen tengahnya bolong gitu. Iya dan emang maksudnya ya tadi gue mungkin setuju juga kalau Spurs bakal kontrol karena emang secara possession tuh mereka nomor 1 di Premier League sekarang ya. Sejauh 3 match itu tuh mereka nomor 1 dengan 69%. Bahkan mereka tuh tim kedua terbanyak dengan shot on target
shoot on target atau dalam satu game tuh selalu nyiptain 16 shot. Attempts, 16 attempt. Jadi itu bahkan itu kalau dari luar Eropa tuh mereka tim ke-5 atau ke-7 ya, correct me if I'm wrong. Musim ini. Gue lihat dari who score musim ini sejauh ini 3 match. Iya, 3 match. Karena gini juga dinamika lawannya pertama mereka ketemu tim promosi, pasti mereka lebih rada mudah. Apalagi Leicester yang kita tahu mereka selalu ngandalin counter attack dari dulu. Terus kemudian lawan Everton yang hancur-hancuran. That's why balik lagi kan. Makanya ini permasalahan cuma di cleansingnya doang. Cleansingnya tuh nggak ada sama sekali. Ya I don't mind they're controlling the game asal Arsenal menang gitu dengan penyelesaian yang But I think Arsenal bakal merubah cara ini. Cara apa maksudnya counter attack dengan Sterling mungkin bisa aja sih. Karena kan ini Brighton lawan Ipswich, Liverpool lawan Forest, City lawan Brentford, kayaknya 3-3 menang nih. Kayaknya sih. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Chelsea lawan siapa? Chelsea bahas juga nih Chelsea kan. Bournemouth. Ayo lu Bournemouth lu. Semenyo, hati-hati lu. Ya kan? Newcastle Wolves ya menang juga lah. Bisa. Ya. Tapi ada perpanjangan kontrak dari Mikel Arteta. Super Mick Arteta diperpanjang sampai 2027. Baru aja ada kabarnya tadi. Iya, hari ini. Dan langsung mendapat ujian berat karena reaction lo gimana menurut lo? Gimana? The right man enggak? Orang tepat enggak? Arteta. Ya gak apa perpanjang, kalau gak suka kan pecat. Bisa perpanjang atau bisa dipecat kan. Tapi perpanjang ngamanin aja. Maksudnya itu menunjukkan kepercayaan. Lu tenang aja, kalau if you do good lu bisa terus gitu. Dia habis kapan? 2027. Ada yang bilang sebelum ini. Ya harusnya akhir musim. Iya. Oh ya wajar sih. Ada yang bilang katanya IPL di booking Arsenal 2027. Sampai 2027 katanya. Kata nunggu Pep dulu cabut ya. Tapi ini masih ada gak sih yang merasa bahwa Arteta tuh gak bakal bisa bawa Arsenal dapat trofi? Ya banyak. Inside Arsenal fans ya? Justinus Laksana. Oh iya. Misalnya masih terakhir ketemu gitu ya. Dia ngomong itu kalau ada Mikel susah gitu. Tapi ya gue sih merasa kalau ketika udah kebijakannya juga jelas, backbone pemain muda gitu, transfernya juga jelas. Apa yang kurang dari Arteta berarti menurut lu? Yang kurang? Kedalaman squad dong. Berarti bukan salah Artetanya. Bukan salah Artetanya. Pasti menurut gua. Berarti sebenarnya so far. Tapi apakah salah Arteta? Misalnya Arsenal pertanyaannya adalah apa yang kurang dari Arteta? Berarti di luar kedalaman squad. Oh, yang kurang ya. Kalau di musim lalu sih yang banyak disoroti, misalnya fans Arsenal ya, secara umum itu substitution. Maksudnya timing juga. Game changernya itu yang lumayan berpengaruh ya. Karena kan sebenarnya kan secara musim gua gak bilang musim lu jelek sih di Premier League ya ngomongin ya. Kalau Bayern ya berat ya memang ya gitu. Tapi secara umum, secara general di musim lalu menurut gua bagus. Tapi ada kepleset yang mengubah hal gitu. Asal Villa sama Fulham. Tadi kenapa sih? Tadi lo nyebut Bayern itu gue jadi inget ada ini kode nuklir Ben White. Tragedi kode nuklir Ben White. BNWT. BNBWT. Itu lawan Bayern kan? Ben White. Itu ada lah. Oh enggak tahu Koci. Tapi kalau di luar kacamata fans Arsenal gitu ya. Gimana? Apa kekurangan Arteta apa berarti? Apa Dok? Ya selain pengalaman ya. Lo kan taktik, lo kan suka ngeliatin pengalaman ya. Maksudnya kalau bandingin sama Pep ya pengalaman lah, mentality banyak. Tapi secara pelatih yang maksudnya up and rising gitu. Kalau bandingannya sama Pep ya, menurut gua playbook sebenarnya. Karena itu pengalaman dia dong. Jam terbang. Iya, bukan cuman jam terbang tapi kayak imajinasi sebenarnya ya. Karena kalau misalkan ngelihat Pep Guardiola even ketika dia Barcelona, di Bayern terus sekarang ke City, itu lu nggak bisa bilang semuanya tipikalnya sama. Pasti mungkin filosofi dasarnya sama, tapi tweak dari hal-hal lainnya tuh ada. Ya kan kita udah bilang sekarang City dari musim kemarin deh udah berani main vertical direct gitu. Ketika di Bayern menggunakan tackle segala macam. In terms of coaches nggak ada yang lebih bagus sekarang dibanding Arteta. Kalau maksudnya gini, selain Pep, kan kalau kayak gitu kan dengan mudah kalau Pep nggak ada Arteta kan lebih enak nih gitu. Atau sebenarnya kalau secara menurut gue ketika belum tentu karena buat gue pribadi untuk menang aja itu caranya banyak. Lu gak harus jadi Pep, gak harus jadi Arteta gitu. Lu bisa jadi Ranieri. Lu bisa jadi Arne Slot juga gitu. Yang mana itu kan juga menawarkan sesuatu yang beda juga. Dan so far so good gitu buat Liverpool. Tapi gitu. Apakah Arteta second best sekarang? Second di pelatih yang ada di Premier League? In terms of apa yang udah dia perlihatkan di Premier League, iya. Kalau menurut gua. Karena yang belakangan kan kayak Ange Postecoglou, katakanlah gitu. Arne Slot kan juga baru ya gitu. Relatif lebih lama Arteta lah gitu. Setuju gak? Soal Arteta second best di kita dari konteks Premier League Premier League dan pelatih aja ya. Karena kan menentukan juara ada banyak hal. Betul. Kita ngomongin soal pelatih aja nih, coaching skill. Soalnya banyak tim yang lagi bagus. Apa ya? Ya bukan lagi bagus tapi
pelatihnya tuh banyak yang lagi berubah gitu maksudnya. Kita lihat Ten Hag gitu aja. Ya kalau kita lihat Liverpool kan dari Jurgen, kalau ada Jurgen gitu misalnya ya Jurgen pasti second best lah. Enggak sekarang ngomong. Iya makanya sekarang kalau buat gua secara taktik dan ke pelatih udah gak sabar. Nah, gue yakin Verstappen gitu juga. Verstappen udah begini juga nih. Enggak, gue harus lihat daftar pelatih siapa aja sih. Enggak, bayangin aja. Arne Slot, Emery aja. Enggak, itu masih terlalu muda. Emery bisa. Iya, siapa lagi? Tapi kalau pencapaiannya apa yang udah dia maksud gue si Arteta tuh gini ya. Kalau gue lihat ya, dia kan ada momen-momen dia cringe-nya itu ya. Berarti itu kan non teknis ya. Iya, non teknisnya aja sebenarnya yang cringe. Tapi kalau bisa membawa timnya sampai bersaing terus dengan City selama dikatain cringe loh. Iya cringe dah. Iya enggak apa-apa. Tiba-tiba dicopetin. Oh iya copet. Kocak. Pakai apa You'll Never Walk Alone di. Maksud gue metode dia enggak lazim. Twitternya Maupa ya. Saking enggak lazim jadinya banyak yang beranggapan itu cringe kan. Sama kayak mantan bos lo tuh, si ini yang di Newcastle, si yang punya Sports Direct siapa? Oh Ashley, udah gila dia, udah gila. Nggak, tapi itu juga kebutuhan marketing dong. Yang what Arteta did gitu kan. Maksudnya jadi lu sebagai pelatih masa memenuhi kebutuhan marketing? Ya enggak, itu bisa salah satu juga, salah satu memotivasi. Kagak ada hubungan sama marketing, itu emang metode lo. Iya metode. Maksud gua kalau kita cari positifnya. Ya kan untuk all or nothing penting dong, gambar-gambar hati. Twitter Ivan Toney kan. Jadi lu tunduk ke Amazon di ruang ganti. Maksud katanya buat marketingnya tadi buat Amazon bagus. Sabar. Ini orang tuh banyak suka ngambil mentah-mentah statement. Loh, konteksnya lu barusan. Iya gini maksud gua adalah sabar dulu ya. Jadi potong dulu boleh. Maksudnya kalau nggak gini nih, maksud gua dia kan punya metode. Iya. Metodenya aneh, cringe ya. Gua bilang tadi gua udah bilang iya. Tapi itu bagus juga loh buat jadi kayak kita nggak mentah-mentah cringe udah pokoknya ketok palu pokoknya dia aneh enggak ada sisi positif yang harus kita lihat juga. Benar sisi positifnya adalah dalam 4 musim terakhir belum perolehan poin Arteta di Liga naik terus. Emang lawannya adalah dewa, sayangnya aja dia munculnya di lawannya alien dari planet biru. Kalau perolehan poin Arteta musim lalu itu ngalahin perolehan poinnya Invisible, iya kan? Iya. Di era-era sebelumnya apapun yang Arteta lakukan itu akan cukup untuk membawa Arsenal ini mungkin 3 kali juara dalam 5 kali. Menurut gue tapi itu belum tentu karena sekali lagi untuk ada jadi juara ada Klopp. Iya, ada Klopp. Tapi kalau dia bisa nambah lagi poinnya di sini, dia belum pernah ada pelatih sepanjang sejarah Premier League yang bisa meningkatkan jumlah poin mereka 5 kali beruntun. Itu belum pernah. Kalau lebih dari tahun lalu lagi. Maksudnya poinnya lebih dari tahun lalu gitu. Peningkatan apa Jar? Iya. Lebih dari tahun lalu. Iya, maksudnya 4 kali kan. Nah, gue tegasin aja biar jadi statement kan. Jadi statement. Gue mempertegas. Host kan mempertegas. Oke, bagus. Jadi emang pertegas benar selama 5 tahun itu belum pernah ada dari musim sebelumnya naik terus. Tapi menurut gue emang Arteta tuh harus buktiin bahwa dia bisa menangin sesuatu juga. Itu dia. Orang mungkin akan bilang trophy is not penting bla bla bla. Tapi gue bilang itu penting. Itu bukti bahwa di pertandingan paling penting sepanjang karir lo, at that moment in time lo bisa ngumpulin semua sum up dari apa yang lo pengalaman lo pelajarin selama ini, semua hardship lo bikin jadi pemenang. Itu dia, makanya gue selalu bilang pakai contoh lagunya si Whitney Houston itu One Moment in Time. Jadi dalam One Moment in Time itu Arteta bisa nunjukin bahwa dia bisa jadi juara. Lo yang bikin crazy Arteta nih. Apalagi bakal ketemu Tottenham terus Atalanta abis itu City. Wah ini maksudnya di tengah midfield yang bolong-bolong ini jadi periode of time yang balik agak lagi berat. ke kedalaman squad dan ini sih sebenarnya bagaimana cara dia rotate squadnya itu karena ketika dia kehilangan William Saliba lawan Sporting Lisbon Sporting Club itu menurut gua rada blow on juga. Pertandingan kagak penting, ngapain lu back terpenting lu. Ya makanya tadi kan yang gue bilang kan squad selection, pergantian subs itu menurut gua masalah Arteta itu. Tapi itu berhubungan dengan kedalaman squad, Jer. Kalau dia enggak iya kan, kalau enggak ada kedalaman. Tapi Madrid gak ada masalah dengan kedalaman squad musim lalu UCL aja. Masa lu namain La Decima berapa klub dengan Real Madrid with no Courtois ini gue jadi bahas Madrid nih ya. Cuma saya with no Courtois
Militao Real Madrid itu udah serial winner dari tahun ke tahun. Tapi tetap secara konteks. And your coach is Ancelotti, bro. Ya, tapi maksudnya tapi masih banyak yang bilang miskin taktik. Gini. Ya udah. Jadi gini. Mentality. Jadi gini, what makes Ancelotti itu bukan given karena dia Ancelotti, tapi what makes Ancelotti itu sebenarnya dia bisa beradaptasi. Itu kan intinya dari Ancelotti. Dari apa yang punya. Itu mungkin yang belum dipunyai sama Arteta. Ya tapi kan it takes years gitu loh maksud gue untuk sampai di situ juga kan. Maksud gue kalau lu punya pelatih kayak Ancelotti ya itu sebuah hal yang oke, sekalipun suatu tipis nih, tapi pelatih lu Ancelotti gitu. Ya kalau gini deh, kalau di antara pelatih-pelatih muda di Inggris, Arteta terbaik iya. Tapi kalau bandingan Ancelotti belum. Kalau bandingan Ancelotti jauh. Kita ngomongin Premier League lagi kan target bukan menjadi juara Champions League ngalahin Ancelotti, lewatin dulu tuh Bayern. Gitu kalau gue ya, sabar dulu proses nih. Kalau Premier League kan tinggal dikit lagi. Tiba-tiba Arne slot jadi jago kan gitu. Gua moga ntar ujungnya Erik Ten Hag belakangan tuh. Ya udah. Tapi gue malah ngeri musim ini bisa jadi gue ngerasa Liverpool Premier League lo malah. Tusun masih yang buru-buru 3 pertandingan. Tapi itu title contender gue setuju. Karena kalau pertanyaan yang gue lihat dari pendukung Liverpool kan sejauh ini kan bahasa lo tuh inviting the press tuh. Caranya si Arne Slot. Nanti kalau gimana kalau misalkan ngadepin low block dan tim-tim yang enggak pancing gitu. Apalagi biasa kita ini nih yang belum bahas apa nih. Besok kan yang ini belum. Abis ini Chelsea MU deh. Yang belum kan Spurs udah, Arsenal udah. Apa tadi? Liverpool tadi udah dikit. Newcastle mau nggak nih tim? Berantem udah sering ya. Ya udah Chelsea MU ya. Ada co-owners di Chelsea. Ada, gimana ya? Lagi ada masalah. Nggak, bukan maksud gue. Kan katanya, Bang kalau menang aja nggak dibahas. Kalau ada masalah dibahas. Ya, co-owners. Ya ini masalah. Ini civil war. Jadi kita perlu bahas. Rame di media juga. Jadi kita bahas juga, ya. Di Atletik juga. Todd Bowley berselisih dengan Behdat Eghbal di Chelsea gitu. Bali. Ini apa yang sebenarnya terjadi nih? Masalah baru bagi Chelsea. Ya, Financial Times nulisnya sebagai diambang perang sipil ya. Aduh. Jadi bukan kita yang ngomong ya? Iya, bukan. Financial Times. Jadi ada 2 pemilik yang ingin beli saham satu sama lain. Jadi si Clearlake pengen beli sahamnya Bowley pengen beli sahamnya Clearlake. Tapi dua-duanya gak ada yang pingin jual. Sementara yang jadi ruwet adalah Clearlake emang adalah pemilik saham mayoritasnya si Chelsea. Tapi dia jumlah votingnya itu sama dengan Todd Bowley yang selama ini notabene adalah muka dari takeover Chelsea. Yang hanya punya seharusnya 12,8% saham. Tapi voting rate-nya sama. Jadi ini yang masalah. Jadi mereka bilang keputusan mereka kalau tadi gue baca-baca itu antara satu dan lain tuh kayak beda-beda karena kita di sini berurusan dengan tim yang punya 2 owner. Dua owner pun ada bagi-bagi ya. Si Bowley itu dia ada pengusaha Swedia sama pengusaha dia mereka bertiga. Si Clearlake ada lagi ya Eghbali dan lain-lain kawan-kawan. Jadi banyak juga dan punya 2 sporting director. Jadi ketika Bowley yang memilih untuk mencat Tuchel, si Eghbali ini yang jadi motor pembelian si Mudryk sama Enzo yang banyak dicela-cela kan. Abis itu mereka finish peringkat ke-12 itu kan. Ranking terendah mereka di era Premier League. Itu Bowley yang marah-marah di ruang ganti setelah musim selesai. Sterling jadi sasaran. Tapi banyak yang bangga juga katanya. Oh bagus Bowley katanya Sterling bagus. Nah, akhirnya jadi sasaran akhirnya dibuang lah. Tapi kemudian abis itu Poch bagus dan lain-lain. Bowley yang bilang udah lu tenang aja kita akan bangun. Dia di wawancara itu dia ngomong sebelum pas kemarin musim selesai. Ya udah kita bakal bangun sesuatu, fans sabar ya dan lain-lain. Dia akhirnya makan berdua sama Poch. Mereka bilang ngadain meeting lah, dinner meeting. Ini mereka mau ngapain ke depan Bowley. Gak berapa lama kemudian si Eghbali sama teman-temannya bikin internal review itu. Oke, ini kubu ya berarti ya. Basically kubu beda. Akhirnya setelah internal review itu si Poch sama Chelsea akhirnya mutusin untuk mutual separation kan katanya sama mutual consent ya. Makanya jadi kalau menurut banyak sumber-sumber yang kredibel di sana emang bilang bahwa Bowley believes that tension di antara mereka itu mencapai titik di mana status quo nggak bisa terpenuhi. Jadi akhirnya situasi ini nggak akan bertahan lama nih. Artinya harus ada resolusi. Tapi resolusinya adalah
ya udah gue beli deh saham lo kalau lu nggak mau di sini. Lo gue aja yang beli, lu yang nggak mau di sini gitu. Jadi mentoknya di situ. Betul. Gitu. Tapi sejauh ini gini, kalau di luar fans Chelsea gitu ya, kan yang orang-orang dengar di media lah, media sosial bahkan itu kan Boehly terus nih yang jadi karena mukanya iya kan? Jadi Boehly terus karena dia muka ya. Bahkan Mudryk aja kan Boehly gimana sih? Bala ya di balik Bali gitu kan. Bener dan ruwetnya itu karena kalau Man United kan jelas. Enggak juga. Kan tadi udah dijelasin. Tadi secara percentage nih, secara saham sih si siapa Boehly tadi bukan Boehly. Si Boehly itu lebih rendah dibanding siapa tadi satu lagi? Ekbali itu di atas, tapi yang dijadiin mukanya tuh maunya si Boehly karena secara voters tadi sama. Tapi voters sama. Secara ada putaran kedua saham enggak ada ya. Ya udah. Udah pol semua orang nih. Jadi ruwetnya di situ. Kalau Man United kan separasinya jelas ya antara yang football ini saham itu Liverpool berapa. Tuh yang si George Gilles sama Tom Hicks itu sebenarnya gue melihatnya dua-duanya sama-sama buruk. Makanya dua-duanya sama-sama diprotes sama pendukung Liverpool gitu. Jadi kan kalau misalkan Boehly sama Ekbali ini kan yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan gitu istilahnya ya. Sementara kalau Gilles sama Hicks itu co-owner dua-duanya, tapi dua-duanya ke arah yang sama. Persoalannya ke arah yang samanya itu bukan sesuatu yang disetujui oleh pendukung Liverpool gitu. Jadi sama-sama buruk sebenarnya. Nah, kalau Man United betul. Kalau Man United itu separasinya jelas karena pada akhirnya ya udah deh, lu Glazer gak usah ngurusin urusan sepak bola. Ini Ineosnya aja gitu. Iya. Dan tadinya sahamnya kelas B-nya Man United yang seharusnya gak punya voting rights, akhirnya jadi dikasih voting rights kan. Jadi walaupun mereka pemilik saham minoritas, kalau gak salah jadi ada voting rights ya. Jadi kedudukannya si siapa? Radcliffe itu lebih tinggi daripada jumlah saham yang dia punya kan. Ujung-ujungnya gitu. Tapi pembedanya adalah itu ya udah lu ngurusin bola aja sepak bola football operation lu aja sih. Makanya nanti mungkin baru mereka ketika ngurusin masalah finansial itu baru sayingsnya Glazers gimana gitu. Ya, ruwetnya di Chelsea emang kayak gini dan Man United kan jelas satu sporting director, satu technical director, si Wilcox, satu dan lain-lain. Kalau Chelsea kan pendobelan kan, co-sporting director, co-owners. Ya, jadi masalahnya di situ. Bill, lu mau nambahin gak Bill? Klub lu kenapa sih? Buset tiap minggu kayak ada aja dah, sumpah. Gak dari ini Eropa Conference League. Gak ada mau tampil dengan rambut barunya nanti aja di Premier League Festival. Seharusnya sebelum vokasi kemarin. Iya bener. Tapi gak kena PSR ya tapi ya. Satu lagi nih soal Boehly. Jadi Boehly itu frustrasi juga sama Ekbali karena dia itu sebenarnya udah ngumpulin dana dari tahun lalu untuk ngembangin Stamford Bridge. Semua yang pernah ke Stamford Bridge pasti udah tahu lah nih stadion diganggang gitu, tiba-tiba ada stadion gede gitu. Tapi segede-gedenya Stamford Bridge kapasitasnya cuma 40.000. Lu nggak bisa compare stadion 40.000 capacity dengan New Spurs Stadium baru dengan Liverpool yang terus-terusan ngembangin Anfield, Manchester dikembangin terus. Everton bahkan bikin stadion baru. Man United salah satu pendekatan utamanya adalah bangun stadion baru. Cottage gitu ya berarti. Craven Cottage jauh lebih kecil. Jadi beda sebenarnya. Craven Cottage itu ada urusan sama cagar budaya. Jadi ada di Inggris itu nih boleh tanya Firzi. Jadi ada di mana beberapa bangunan itu tidak boleh diperbarui. Itu termasuk di wilayahnya Fulham gitu ya. Gitu. Kalau Stamford Bridge ini aman. Iya, enggak dia bahkan mau pindah stadion. Tapi si Ekbali ini enggak gerak-gerak. Jadi Boehly frustrasi karena dia katanya tuh pingin mengembangkan Chelsea even more, lebih sebagai brand, sebagai klub. Strategic project ini udah dipikirin Boehly, tapi nggak dapat bukan nggak dapat persetujuan atau komunikasinya gimana gitu sama Ekbali, jadi nggak bisa move forward. Jadi di sini dia ngerasa gitu loh, frustrasi sama-sama banget. Frustrasi sebenarnya. Walaupun laporannya aman kan tapi laporan keuangan sejauh ini sih belum. Laporan keuangan. Iya, laporan keuangan. Kalau MU kan nggak aman. Sebenarnya tapi nggak PSR juga. Iya, nggak kena PSR. Itu tadi gue bahas sama si Firzi. Jadi kalau PSR itu kenapa sebuah tim bisa kena deduksi poin? Itu kalau kerugiannya itu 100 atau berapa dalam 3 tahun ya? 150 juta pound sterling dalam 3 tahun. Nah, 105. MU 113. Man United itu 250 juta dalam 5 tapi dalam 5. Enggak, dalam 3 tahun. Yang dalam 5 itu 370. Nah, itu kemudian jadi pertanyaan, kok bisa dia nggak dapat PSR sejauh ini. Nah, gue tuh kemudian mencari kan,
siapa sih yang bisa menjelaskan ini dengan baik tuh BBC, kemudian The Guardian. Terus kemudian gue membaca mereka masih meyakini bahwa kenapa United belum dapat karena expenditure yang dikeluarkan itu kebanyakan terakhir tuh buat proses overtake dari Sir Jim Ratcliffe gitu. Dan mereka membaca juga bahwa ini dengan proyeksi yang ada, expenditure itu nggak keluar dari planning gitu. Itu yang gue baca seperti itu ya gitu. Jadi apakah kedepannya bisa kena? Bisa gitu. Tapi untuk saat ini itu masih di dalam inline sama peraturan tersebut. Selain gitu. itu mereka juga bilang pengeluaran yang banyak itu karena untuk investasi ke infrastruktur, akademi dan sepak bola wanita, which is yang diperbolehkan dalam PSR. Betul. Jadi dalam hal itu mereka merasa bahwa masih masuk dan kemudian revenue-nya Man United kan juga nyampe 660 juta tahun which ini is a record yang bagi mereka. Dan Ratcliffe ada serangkaian cost cutting measures itu ya yang dia streamline operationnya 250 orang dipecat. Jadi itu yang menjadi salah satu bukan pertimbangan tapi salah satu cara Man United bilang enggak kok kita enggak ngelanggar nih kayak gini. Apalagi pembelian pemain-pemain yang banyak itu yang musim ini kan juga baru masuk ke tahun accounting musim depan. Jadi belum dihitung juga itu. Lu nyebut PSR enggak apa-apa enggak sih? Kan Newcastle korban. Kenapa? Enggak korban karena kita tahu diri aja karena commercial income-nya Man United tadi 660 juta. Perputaran uangnya berapa? Sementara Newcastle sama sekali belum nyampe ke level itu. Karena di era Mike Ashley dari 2007 sampai 2021 pendapatan komersial Newcastle tuh stagnan. Nggak maju. Parah tuh orang ya. Tadinya Spurs tuh di bawah Newcastle jauh, tapi habis itu nanjak selama kan Premier League berkembang banget dong 15-20 tahun itu duitnya terakhir. ke Sports Direct semua kali. Lebih tepatnya duit yang seharusnya buat commercial income dipakai sama Sports Direct dan Sports Direct nggak mau membayar klub. Iya. Karena papan yang di stadion, e-board yang bisa dijual ke klub-klub itu on service ke Sports Direct. Gila. Jadi sehingga selama itu nggak berkembang. Jadi kalau emang Newcastle kan akhirnya ngejar 2-3 tahun. Tapi kan you can do only so much gitu. Karena emang realitinya gini. Sementara kita tahu lah beberapa tim yang financial boosting apa istilahnya ya doping financial itu kita tahu akhirnya kan ternyata kena jeglokan lah Man City 115 dan lain-lain. Chelsea juga bisa langsung naik karena Abramovich waktu itu kan nyumbang duit terus, makanya itu belum ada FFP itu ya? Itu belum ada FFP, makanya ketika Newcastle PIF masuk ke Newcastle dan orang-orang bilang langsung Mbappe salah gitu line up, kita yang fans Newcastle yang udah lama tahu ini nggak mungkin kayak gini karena pemasukan kita tuh benar-benar miris banget sama si Mike Ashley, sehingga sekarang pelan-pelan dilewatin dan bahkan setelah itu pun dalam 3 tahun atau 2 tahun sejak takeover itu Newcastle masih bisa belanja 400 juta, tapi itu nggak sustainable. Waktu itu direkturnya masih si Dan Ashworth bilang ini nggak sustainable karena di era PSR lu kan harus jual pemain-pemain lo, makanya kita jual beberapa pemain yang sebenarnya kita Newcastle masih pingin pertahankan, Elliot Anderson, Yankuba Minteh terutama di Brighton, sehingga perbedaannya di situlah. Man United juga sebenarnya kesulitan kan jual pemain karena kalau lu lihat table penjualan baru pemain musim ini mulai bener tuh kelihatannya. Baru musim ini mulai dibenerin. Sebelumnya kan ya beli banyak pemain dengan harga gede, siapa yang mau nembus? Itu masalahnya di situ sekarang bagi karena gajinya kegedean kan. Ya, udah mulai rata ya kita bahas nih ya. Paling tidak 5 besar udah kesebut semua nih, City, Liverpool, Brighton, Arsenal, Newcastle, bahkan kita bahas tim peringkat 10, 11 sama 14 juga ya. udah ya. Udah. Biasanya orang mana nih gak kebahas nih tuh sampai peringkat 14 kita udah bahas nih. Ya kan? Tahu kan siapa? Sampai harus scrolling dulu lihat klasemen ya. Karena Brentford 6. Ya kan? Ada yang lebih parah ya. Udah. Ada update apa terus? Ada update dari Kanjuruhan dan saya berdiri di depan penulis artikelnya. Nah ini. Jadi sebenarnya ini menarik karena Firzi menulis soal kejadian timnas versus timnas versus Australia itu crowd management. Kalau nggak salah Pangnya juga mengkritik di tweetnya crowd management dan lagi-lagi ada yang ngerokok juga lagi. Itu parah sih menurut gue. Dan itu menurut gue ramah buat menurut gue ketika Kanjuruhan terjadi dan itu masih sangat segar, masih terus mengingat kembali ketika bahas timnas di timeline juga masih ada yang ngingetin Kanjuruhan itu kan perkara crowd management. Nah, jangan sampai kejadian juga ketika event penting timnas di GBK dan harapannya kan ya alhamdulillah kemarin gak kejadian apa-apa, tapi jangan sampai
kita preventif gitu loh, jangan sampai kejadian. Karena yang gue baca adalah ternyata banyak yang punya tiket nggak dapat tempat duduk, udah diisi sama orang yang mana kemudian membludak di dalam tribun itu. Kan? Itu kapan ya? Gue lupa. Waktu itu kita nonton. HP gue kemaling. Tapi kalau HP lu kemaling bener dimaling HP ini guys. Bener. Itu artikel yang gue tulis waktu itu pas Piala AFF itu yang kata tahun lalu kan itu awal 2023. Karena kalau lu kan posisi duduknya nggak sesuai kan itu. Kalau ini bahkan nggak dapat duduk gitu, berdiri bahkan VIP karena jadi kalau yang gue lihat tuh emang kebanyakan gini, banyak orang tuh emang datangnya agak telat kan yang punya tiket nih, punya dapat duduk. Ya, tapi nggak bisa disalahkan. Udah ke scan. Betul. Tapi kenapa yang itu nggak punya tiket masuk? Iya kan? Makanya. Itu pertanyaannya kan itu. Kalau nggak maksudnya sebenarnya ya telat satu hal gitu. Tapi yang kedua kan ya sebenarnya kalau udah ada nomornya secara persis sama kayak bioskop aja kan basically gitu kan. Lu mau akhirnya nggak dicek nomor. Kalau kata teman gue yang di stadion, dia lihat orang bapak sama anak gitu udah duduk di stadion aman, babak pertama aman, dia ke toilet kayak gitu pas halftime. Ada kayak gitu. Pas balik kursinya udah diambil bener. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bener. Itu yang punya tiket siapa? Bapak-bapak yang bapak sama anak itu yang pertama datang. Terus yang orang datang ya nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu dari mana. Karena kalau lihat banyak yang datang pas halftime dan lain-lain. Kalau di Twitter ada banyak yang kelihatan kayak pintu kebuka gitu kan, jadi pada mereka masuk. Iya, jadi makanya tadi kan banyak yang kritik juga kan, maksudnya masa kalah sih sama sekelas kayak event Korea datang gitu kan. Bener, konser ya. Stewardnya gimana sih gini-gini, banyak yang kritik juga. Dan gue pikir tuh ada perubahan loh, karena ini kualifikasi Piala Dunia men. Ini lebih tinggi dari AFF. Bener. Yang 2 tahun lalu secara logika lawannya Laos gitu kan atau Kamboja gitu. Ini lawan Australia gitu kayak gue kira ada perubahan, ternyata enggak gitu. Kan mungkin itu sih karena kalau di awal udah aman nih. Tapi ketika during pertandingan sama mungkin di halftime tadi, nah itu yang nggak kejaga gitu loh. Jadi orang mikirnya ya Pak, iya masih mungkin mikirnya Pak, ya kita udah jaga kok. Loh, jaganya sampai kelar. Iya. Maksudnya Steward itu nggak bisa ngapa-ngapa, dan di sini Steward nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Apalagi setelah peraturan Polri itu di mana polisi nggak bisa lagi jaga di ring 1 setelah Kanjuruhan, jadi semua penanganan masa di dalam kan adalah Steward punya tanggung jawab gitu. Panpel berarti panpel lokal. Tapi kalau orang kru nggak udah ya. Gua seharusnya Pak Steward tetap panpelnya harus bisa. Gue sih ngeliatnya kalau yang gue kan kemarin nonton di VIP kan. Maksudnya kalau VIP gitu-gitu karena ada kerjaan. Enggak kan, itu kan kalau VIP itu kan masih ada stewardnya yang ngatur gitu. Minimal sejuta lah. Ada kerjaan. Tapi kita nggak pernah stres ini kalau nggak ada dia loh. Salahin aja gue terus. Iya maksudnya kayak beda dengan yang kayak di row apa sih bahasanya, row 2 row 3 ya. Iya yang di atas. Itu tuh kayak ya udah dilepas aja gitu, kayak gue waktu itu HP gue hampir kemaling gitu. Anjir, ada copet lo bayangin. Ngajak ribut bang. Lu row berapa lu? Apaan sih bang, gak jelas lu. Lah lu yang gak jelas, lu mau ngambil HP gue. Lu mau ribut bang. Lah gue bilang ayo ribut aja, gue bilang gitu. Ayo mau ribut, ayo gue udah siap nih gue. Oh berarti kayak gini-gini nih awal keributan kemarin tuh. Iya bisa jadi eksesnya kali ya. Kemarin kan ribut ada kan? Ada yang ribut ya benar. Ada yang ngerokok juga dan lain-lain kan. Dan ada juga spanduk ya ternyata. Spanduk Kanjuruhan dibentangkan ya di stadion pas kemarin. Cepet tapi ya kalau Steward urusan gitu-gitu ya. Iya. Cepet dibungkus lagi. Kalau yang lain-lain enggak. Aduh, ya udah dan. Ya itulah episode yang usilan rese kalau ada Bapak Adrian Idris ini. Ada yang ngomong nih tapi ring 1 enggak steril dari jam 12 siang. Jebolan pas bus tim datang juga banyak yang masuk itu tuh katanya. Ini dari stadion. Ya, ini jadi catatan ya pastinya. Nanti kan kita kan back to back away kan. Kita baru akan ketemu back to back lagi kandang. China November ya. Back to back kandang lawan lawan Cina Bahrain. China kan away kan. Bahrain China away. Habis itu Jepang Arab Saudi. Jepang away kan. Home dulu. Jepang away tahun depan. Jepang away itu terakhir ya. Jadi home Jepang, habis itu home Arab Saudi di November. Nah itu dia, semoga ada perubahan. Lawannya juga semakin kuat ya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.